Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD, selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mila Sylvia Indriani dengan NPM 23.1199 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel yang berjudul Keabsahan Perjanjian Adat dalam Perspektif Kepastian Hukum dalam studi kasus pada masyarakat adat Baduy Dalam di Provinsi Banten yang ditulis oleh Iksan Saputro dan Laila Yasir. Artikel ini menarik untuk dikaji karena membahas bagaimana hukum adat masih tetap hidup dan memiliki kekuatan mengikat di tengah perkembangan hukum nasional yang semakin modern dan formal. Selain itu, artikel ini juga sangat relevan dengan materi perkuliahan mengenai hukum masyarakat bersahaja yang telah kita pelajari dalam mata kuliah antropologi hukum. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang artikel ini. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan sistem hukum. Keberagaman tersebut menyebabkan hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga berasal dari norma adat yang hidup di tengah masyarakat. Walaupun saat ini hukum nasional semakin berkembang dan didominasi oleh aturan tertulis, masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan sistem hukum tradisionalnya. Salah satunya adalah masyarakat Baduy Dalam di Provinsi Banten. Masyarakat Baduy dikenal sangat memegang teguh nilai-nilai adat dan menjalankan kehidupan berdasarkan pikukuh adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, mereka melakukan berbagai bentuk perjanjian secara lisan tanpa menggunakan dokumen tertulis. Namun, yang menarik itu, perjanjian tersebut tetap ditaati dan dianggap sah oleh seluruh anggota masyarakat. Fenomena ini yang mendorong penulis untuk mengkaji bagaimana sih keabsahan perjanjian adat tersebut dalam perspektif kepastian hukum. Lalu selanjutnya masuk ke identitas dan metode penelitian. Artikel yang saya analisis ditulis oleh Iksan Saputro dan Laila Yasir ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dimana dipadukan dengan penelitian lapangan atau field research. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji teori hukum, hukum adat, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris secara langsung dari masyarakat Baduy Dalam. Objek penelitian dalam artikel ini adalah perjanjian adat yang berlaku pada masyarakat Baduy Dalam. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk perjanjian adat, karakteristiknya, serta dasar keabsahan dalam kehidupan masyarakat adat. Menurut saya, penggunaan metode normatif dan empiris secara bersamaan ini merupakan pilihan yang tepat karena dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan. Selanjutnya masuk ke gambaran umum masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy merupakan salah satu komunitas adat yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat ini dikenal sebagai kelompok yang sangat menjaga warisan budaya dan adat istiadat leluhurnya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy berpedoman pada aturan adat yang disebut pikukuh adat. Pikukuh adat ini berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, aktivitas ekonomi, hingga penyelesaian konflik. Walaupun saat ini Indonesia mengalami modernisasi yang sangat pesat, masyarakat Baduy tetap mempertahankan tradisi dan sistem hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki eksistensi dan fungsi yang kuat dalam kehidupan masyarakat tertentu. Selanjutnya, ada konsep perjanjian adat. Dalam hukum perdata modern, perjanjian biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Namun, dalam masyarakat Baduy dalam ini, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tetap dianggap mengikat. Hal ini terjadi karena hubungan sosial masyarakat Baduy dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Dari perspektif antropologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Artinya, bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh nilai, tradisi, dan pola kehidupan masyarakat tersebut.
Dengan demikian, hukum tidak selalu harus berbentuk undang-undang atau dokumen tertulis untuk dapat berfungsi secara efektif. Selanjutnya, ada keabsahan perjanjian adat. Menurut hasil penelitian, keabsahan perjanjian adat Baduy dalam ini tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak, tapi terdapat beberapa asas hukum adat yang menjadi dasar keabsahannya. Yang pertama, asas tunai, yaitu adanya pelaksanaan kewajiban secara langsung. Kedua, asas kepercayaan, yang menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam hubungan hukum. Yang ketiga, asas rukun dan menekankan terciptanya keharmonisan sosial. Keempat, asas patut yang mengharuskan setiap tindakan sesuai dengan kepantasan sosial. Dan kelima, asas laras yang berarti keselarasan dengan nilai dan norma adat yang berlaku. Asas tersebut itu menunjukkan bahwa masyarakat Baduy tidak hanya memandang hukum sebagai aturan formal, tapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan bersama. Selanjutnya ada bentuk dan karakteristik. Perjanjian adat Baduy memiliki beberapa karakteristik yang khas. Yang pertama, perjanjian dilakukan secara lisan. Yang kedua, perjanjian didasarkan pada nilai kejujuran dan kepercayaan. Ketiga, hubungan kekeluargaan menjadi pondasi utama dalam hubungan hukum. Yang keempat, seluruh perjanjian harus sesuai dengan pikukuh adat yang berlaku. Yang kelima, kepatuhan masyarakat muncul dari kesadaran kolektif, bukan karena paksaan negara. Menurut saya, karakteristik ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum tidak selalu bergantung pada keberadaan sanksi formal, tetapi dapat muncul dari nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, kepastian hukum. Biasanya, kepastian hukum ini dikaitkan dengan aturan tertulis dan prosedur formal. Namun, artikel ini menunjukkan perspektif yang berbeda. Dalam masyarakat Baduy dalam ini, kepastian hukum itu justru lahir dari kuatnya kepercayaan sosial dan tingginya kepatuhan masyarakat terhadap adat. Masyarakat percaya bahwa setiap kesepakatan harus dipenuhi karena merupakan kewajiban moral. Apabila terjadi pelanggaran, masyarakat adat akan memberikan sanksi sosial yang cukup efektif. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai melalui kesadaran sosial dan pengawasan komunitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme hukum negara. Selanjutnya, analisis dalam perspektif antropologi hukum. Pada bagian ini, kita dapat melihat hubungan yang sangat erat antara artikel dan teori antropologi hukum. Antropologi hukum memandang bahwa hukum merupakan bagian dari sistem kebudayaan masyarakat. Hukum lahir, berkembang, dan berubah sesuai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukum adat Baduy tidak dapat dinilai hanya menggunakan standar hukum negara. Masyarakat Baduy juga memiliki logika hukum, nilai sosial, dan mekanisme pengaturan sendiri yang telah diterima secara turun-temurun. Dari perspektif antropologi hukum, keberhasilan hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Karena masyarakat Baduy dalam ini sangat patuh terhadap hukum adatnya, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Teori hukum masyarakat bersahaja. Materi hukum masyarakat bersahaja memiliki relevansi yang sangat kuat dengan artikel ini. Masyarakat bersahaja adalah masyarakat yang hubungan sosialnya masih erat, sederhana, dan bersifat komunal. Dalam masyarakat ini, hukum tidak dipandang sebagai alat penghukuman semata. Tujuan utama hukum adalah menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan hubungan sosial. Karakteristik tersebut terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Baduy dalam ini. Hubungan hukum mereka dibangun atas dasar kebersamaan, solidaritas, dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, berhukum ini berfungsi sebagai sarana menjaga persatuan masyarakat. Selanjutnya masuk ke implementasi hukum masyarakat bersahaja. Implementasi teori hukum masyarakat bersahaja dalam masyarakat Baduy dalam dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, hubungan hukum dibangun berdasarkan nilai kekeluargaan. Yang kedua, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat. Ketiga, tujuan penyelesaian sengketa adalah memulihkan hubungan sosial, bukan menghukum pelaku. Konsep ini eh, sangat dekat dengan restoratif justice yang saat ini juga mulai dikembangkan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, masyarakat Baduy ini merupakan
Contoh konkret bagaimana sih hukum masyarakat bersahaja masih dapat bertahan dan berfungsi secara efektif di era modern. Selanjutnya masuk ke analisis kritik. Menurut saya, artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, artikel berhasil menunjukkan eksistensi living law dalam masyarakat Indonesia. Kedua, pembahasan mengenai hukum adat disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Ketiga, artikel ini mampu menghubungkan hukum adat dengan kajian antropologi hukum. Namun, terdapat beberapa keterbatasan. Artikel ini belum memberikan contoh kasus konkret mengenai sengketa perjanjian adat yang pernah terjadi. Selain itu, pembahasan mengenai tantangan modernisasi dan pengaruh teknologi terhadap hukum adat masih relatif terbatas. Menurut saya, pembahasan tersebut penting karena akan menentukan keberlanjutan hukum adat di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, pendapat dan argumentasi. Saya sependapat dengan penulis bahwa efektivitas hukum tidak selalu ditentukan oleh formalitas hukum negara. Dalam banyak kasus, hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law justru lebih ditaati karena lahir dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. Menurut saya, masyarakat Baduy membuktikan bahwa nilai kejujuran, kepercayaan, musyawarah, dan solidaritas sosial masih memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban hukum. Nilai-nilai tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga dan perlu dipertahankan di tengah meningkatnya individualisme masyarakat modern. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa perjanjian adat masyarakat Baduy merupakan bentuk living law yang masih hidup dan berfungsi secara efektif hingga saat ini. Keabsahan perjanjian adat tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh nilai-nilai seperti kepercayaan, kekeluargaan, kerukunan, dan kepatuhan terhadap adat. Jika analisis menggunakan teori hukum masyarakat bersahaja, masyarakat Baduy memperlihatkan karakteristik berupa solidaritas sosial yang kuat, musyawarah, serta orientasi pada keharmonisan dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, hukum adat Baduy dalam tidak hanya memiliki nilai budaya dan historis, tetapi juga memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana hukum dapat hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk analisis artikel saya ini? Baik, saya izin bertanya. Dari pemaparan tadi terlihat jika masyarakat Baduy sudah memiliki sistem hukum sendiri yang efektif. Lalu menurut kamu, apa urgensi keberadaan hukum negara bagi mereka? Oke, baik. Saya tampung dulu pertanyaannya ya. Nah, cari Baik. jawabannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab menurut pengetahuan saya saja ya. Eh, Menurut saya, meskipun masyarakat Baduy telah memiliki sistem hukum adat yang berjalan efektif dan dipatuhi oleh masyarakatnya, keberadaan hukum negara itu tetap memiliki urgensi atau peran yang sangat penting. Hal ini karena hukum adat dan hukum negara itu pada dasarnya memiliki fungsi serta ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Hukum adat Baduy dalam ini memang sangat efektif dalam mengatur kehidupan internal masyarakatnya, seperti hubungan sosial, pelaksanaan perjanjian adat, penyelesaian sengketa, pembagian hak dan kewajiban. Nah, tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap adat membuat hukum adat itu mampu berfungsi dengan baik tanpa harus bergantung pada mekanisme formal negara. Namun, sebenarnya di sisi lain, masyarakat Baduy juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang tidak terlepas dari hubungan dengan masyarakat luar ya. Ketika terjadi hubungan hukum dengan pihak di luar, komunitas adat seperti transaksi ekonomi, persoalan pertanahan, perlindungan hak asasi, dan lainnya, maka hukum negara itu juga diperlukan sebagai dasar pengaturan dan perlindungan hukum yang lebih luas. Selain itu juga, hukum negara juga berfungsi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal ini juga sebenarnya dapat kamu lihat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang NRI
Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana itu menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dimana itu artinya keberadaan hukum negara itu justru menjadi landasan yang memberikan legitimasi dan perlindungan terhadap eksistensi hukum adat. Nah, dari perspektif antropologi hukum ini sebenarnya kondisi ini itu menunjukkan adanya pluralisme hukum, yang dimana situasi ketika beberapa sistem hukum hidup dan berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat, dalam konteks masyarakat Baduy dalam ini, hukum adat dan hukum negara itu tidak berada dalam posisi saling bersaing atau saling meniadakan ya, tetapi justru saling melengkapi. Hukum adat menjaga identitas budaya dan mengatur kehidupan internal masyarakat, sedangkan hukum negara itu berfungsi untuk menghubungkan masyarakat adat dengan sistem sosial, politik, dan hukum yang lebih luas. Nah, oleh karena itu saya berpendapat itu bahwa keberadaan hukum negara tetap penting bagi masyarakat Baduy dalam ini, bukan untuk menggantikan hukum adat yang sudah ada, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif serta menjamin hak-hak masyarakat adat Baduy Dalam tersebut ini sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Nah, dengan itu keduanya itu dapat berjalan berdampingan dan menciptakan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat dan tuntutan kehidupan bernegara di era modern. Bagaimana, apa jawabannya sudah cukup? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Mungkin presentasi saya ini akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.